Kita dapat tugas nih dari Pak Purwanto, suruh jelasin branding apaan bro? Apa iki branding? Nah, branding kan kalau orang ngertos. Nggak ngerti ya branding apa sih? Angel. Tahu apa branding? Nggak ngerti apa branding sih. Kita belajar aja ya. Oh, iya. Nanti kita cari materinya dulu kalau gitu bro. Ya udah, kita, oke. Iya nanti kita jelasin di video. Ya, oke. Mau tahu apa itu branding? Cekidot. Oke. Makan dulu tapi lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Abdullah Maulana. Saya Nasrullah Muhammad Nur. Saya Pranowo. Dan kita dari Universitas Pancasakti Bekasi. Kita sebenarnya dari kelompok 7 itu ada 7 orang. Dan mungkin untuk keempatnya sedang ada halangan, jadi tidak bisa gabung bersama kita. Siapa aja yang nggak hadir kan? Ada Rofi, ada Febri Ramdhani, ada Mansur S, dan ada Yudi Indra Purwanto. Mungkin karena ada sesuatu hal, jadi tidak bisa gabung bersama kita untuk bikin atau menjelaskan video terkait. Jadi untuk mata kuliah apa ini kan? Ini untuk mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampunya siapa Kak? Pak Purwanto. Pak Purwanto ya. Mungkin kita bisa langsung untuk dijelaskan ya Kak? Ya, oke, kita jelaskan bersama-sama untuk detail video. Terkait dengan branding atau pengertian dari brandingnya nanti akan kita jelaskan bersama-sama. Oke, jadi mungkin kita langsung aja ya. Apa untuk penjelasan tentang branding? Untuk branding itu apa Kak? Ya, branding adalah sebuah kegiatan komunikasi mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihatnya. Oke, ini selanjutnya presentasi tentang branding, yaitu menurut Kotler 2009, tahun 2009, branding merupakan nama atau istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari semua yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dengan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Seperti itu, Kak. Untuk tahun 2006, menurut Gender, branding bukanlah sekadar merek atau nama dagang dari sebuah produk, jasa atau perusahaan. Namun semuanya mulai berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dari sebuah merek, mulai dari nama dagang, logo, ciri visual, citra, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan anggapan yang ada di benak konsumen perusahaan tersebut. Definisi branding. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai definisi branding. Semakin berkembang hingga kini didefinisikan sebagai kesimpulan atau kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand. Kemudian bagi perusahaan, hal ini bukan hanya sekedar merek atau produk dikenal, tapi juga sebagai image perusahaan secara keseluruhan, atau bagaimana masyarakat merasa bahwa perusahaan merupakan yang terbaik. Seperti itu untuk definisi branding. Untuk unsur-unsur branding itu harus ada apa aja? Ya, unsur-unsur branding itu ada 6 ya yang saya tahu. Itu yang pertama ada nama merek, yang kedua logo, yang ketiga tampilan visual, yang keempat penggunaan juru bicara, yang kelima suara atau lagu tematik, dan yang keenam kata-kata slogan. Jadi ada 6 untuk unsur-unsur branding. Untuk jenis-jenis branding sendiri ada 5. Pertama, product branding. Kedua, personal branding. 3, corporate branding. 4, destination branding. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah culture branding. Itu adalah jenis-jenis branding. Oke, selanjutnya mengenai fungsi branding. Ini ada 4. Yang pertama sebagai pembeda. Kemudian yang kedua sebagai promosi dan daya tarik. Kemudian yang ketiga itu sebagai membangun kepercayaan atau membangun kepercayaan pelanggan. Terus kemudian yang keempat yaitu sebagai pengendali pasar. Seperti itu Kak, untuk fungsi branding.
untuk tujuan branding sendiri seperti apa Kak? Untuk tujuan branding itu untuk tujuan branding itu sendiri itu dari branding untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk tujuan branding yang kedua ini merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Strategi yang tepat akan membuat pelanggan lebih percaya dengan produk yang lebih loyal terhadap perusahaan Anda. Untuk manfaat branding itu terbagi 5. Pertama, memberikan daya tarik bagi konsumen. Yang kedua, memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa. Lalu yang ketiga Kak? Untuk yang ketiga ini membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. Dan yang keempat ada peluang bagi Anda yang sebagai pelaku usaha untuk melakukan diferensiasi produk. Mohon maaf Kak, ada belibet ini maksudnya Kak. ya Yang kelima dilanjutkan. Dan yang kelima itu menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik kompetitor lain atau pesaing yang lainnya. Oh, berarti jadi sebuah ciri khas dari sebuah perusahaan Ya, tersebut ya? betul. Jadi biar ada pembeda. Kalau sama nanti sama kompetitor kita nggak bisa membedakan. Oh, iya. Betul. Lalu pentingnya branding untuk kemajuan bisnis. Branding adalah cara untuk mengkomunikasikan pesan dari sebuah produk bisnis kepada para konsumennya. Jadi tadi, untuk ciri dari sebuah perusahaan tersebut harus mempunyai brand tersendiri. Melalui pelaksanaan yang baik, perusahaan dapat memberikan kesan yang baik kepada para penggunanya, sehingga membuat para pelanggan terus setia untuk menggunakan produk tersebut. Lalu Kak, selain itu? Untuk selanjutnya ini melalui pelaksanaan yang baik, perusahaan dapat memberikan kesan yang baik. Kemudian selain itu, hal ini juga membuka jalan bagi perusahaan untuk dikenal lebih banyak orang, baik itu dari logonya maupun dari kampanye pemasarannya. Oke, jadi pentingnya branding untuk memajukan bisnis itu melihat manfaatnya. Membangun sebuah brand merupakan investasi yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Terus prosesnya melakukan branding dari sebuah usaha pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Jadi biayanya emang cukup lumayan. Untuk menghindari adanya pengeluaran yang tidak perlu, maka Anda juga harus mulai mengelola keuangan dengan baik. Jadi keuangannya harus baik biar nggak kecampur-campur atau nggak ada pengeluaran yang tidak perlu gitu. Jadi harus di manage gitu. Jadi manajemen keuangan kita harus bagus dulu ya. Karena ada pengelolaan uang. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dan tepat, maka bisnis Anda akan terhindar dari beban usaha yang tidak dibutuhkan. Ya, mungkin dari kami cukup sekian ya. Ya, Dari kelompok 7. Jadi mohon maaf untuk yang 4 mungkin nggak bisa hadir karena ada yang lagi sakit, karena ada yang berhalangan hadir. ya. Jadi mungkin kerja atau apa Kak? Yang ini materi ini juga kami susun dari teman-teman yang tidak hadir juga, kebetulan yang membuat video yang berkesempatan pada hari ini 3 orang. Semua yang tidak hadir pun berkontribusi dalam pembuatan video. Dari materinya kita mengumpulkan, sebelumnya kita menyatukan materi dari ketujuh teman-teman kita satu kelompok. Oke, mungkin semuanya apa ada yang masih mau kita sampaikan Kak? Ya, sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata atau penyampaiannya yang kurang tepat karena kita masih dalam proses pembelajaran. Ya. Kalau nggak belajar ya kita nggak kuliah, jadi udah jadi orang kita. Ya. Emang sekarang orang Kak? Sekarang belum, makanya kuliah biar pintar ya. Mungkin nanti kita masukkan dari Pak Purwanto setelah melihat video dari kami, jika ada masukan atau materi yang kurang tepat, mohon bantuannya untuk dikoreksi Pak dari video yang telah kami buat ini. Terima kasih dari kami. Mungkin dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.